Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Sanda dari kelas Dasar Online Konsentrasi Multimedia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah media literasi yang berjudul Literasi Informasi dan Literasi Digital. Langsung saja ke pendahuluan. Literasi informasi yang digunakan di sini merupakan terjemahan kata information literacy. Sebelum ini, istilah yang digunakan dalam bahasa Indonesia adalah melek huruf atau kemelekan huruf. Namun istilah yang diterima di kalangan pustakawan adalah literasi, walaupun hal tersebut menimbulkan kesulitan manakala ingin menerjemahkan kata literate. Kata literasi itu sendiri mengalami kesulitan manakala diterjemahkan ke bahasa lain seperti bahasa Jerman, Prancis, Italia, Turki, dan lain-lain. Itu adalah pendahuluan. Langsung saja ke definisi. Seperti dikatakan Shapiro dan Hughes, literasi informasi merupakan konsep yang sering digunakan, namun memiliki sifat ketaksaan yang berbahaya. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Snepely dan Cooper, yang mengatakan untuk dapat diterima oleh pemakai non-pustakawan dan akademisi, pustakawan perlu menjelaskan definisi literasi, serta membedakannya dari instruksi bibliografis serta perbedaan dari pendidikan yang mempelajaran dan pembelajaran pada umumnya. Sungguh pun demikian, Owusu Ansah mengatakan bahwa adanya banyak definisi dan konsep literasi tidak mencerminkan perbedaan atau ketidaksepakatan yang besar. Karena istilah informasi literasi pertama kali dikemukakan oleh Paul Jurkowski yang mengatakan orang literat informasi adalah orang-orang terlatih dalam aplikasi sumber daya dalam pekerjaannya. Nah, itu adalah definisi. Langsung ke model literasi informasi. Nah, keberadaan model literasi kemungkinan untuk mengidentifikasi berbagai komponen serta menunjukkan hubungan antar komponen. Juga model dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan literasi informasi. Nah, model literasi informasi ada 4 yang terkenal, yaitu The Big Six, Seven Pillars, dan Empowering Age. Serta satu lagi ada The Seven Phase of Information Literacy, sebagaimana diusulkan oleh Bruce. Namun di sini saya akan menjelaskan dua saja, yaitu The Big Six dan Seven Pillars. Nah, yang pertama ada The Big Six. Dikembangkan oleh Amerika Serikat oleh dua pustakawan, yaitu yang bernama Mike Eisenberg dan Bob Berkowitz. The Big Six menggunakan pendekatan pemecahan masalah untuk mengajar informasi dan keterampilan informasi, serta teknologi. Model The Big Six terdiri dari 6 tahap pemecahan masalah. Pada masing-masing tahap dikelompokkan 2 sublangkah atau komponen. Yang pertama ada definisi tugas, yaitu mendefinisikan masalah informasi yang dihadapi dan identifikasi informasi yang diperlukan. Yang kedua, strategi mencari informasi atau menentukan semua sumber yang mungkin memilih sumber terbaik. Yang ketiga, lokasi dan akses atau tentukan lokasi sumber secara intelektual maupun fisik dan menemukan informasi dalam sumber. Yang keempat, menggunakan informasi atau menghadapi, misalnya membaca, mendengar, menyentuh, mengamati, dan ekstra informasi yang relevan. Yang kelima, sintesis atau mengorganisasikan dari banyak sumber atau yang disajikan informasi. Yang keenam, evaluasi atau nilai produk yang dihasilkan dari segi efektivitas atau nilai proses apakah efisien. Nah, itu The Big Six. Yang kedua ada The Seven Pillars of Information Literacy. The Seven Pillars di Inggris dikembangkan model konseptual yang disebut Seven Pillars of Information Literacy. Model 7 pilar hendaknya dilihat dari segi peningkatan, mulai dari keterampilan, kemelekan informasi, melalui cara lebih canggih memahami serta menggunakan informasi. Katakanlah dari novice menuju pakar. Nah, model 7 pilar terdiri dari 2 himpunan keterampilan, yaitu yang pertama mengetahui bagaimana menentukan lokasi informasi serta mengaksesnya. Yang kedua, mengetahui bagaimana serta menggunakan informasi. Nah,
itu adalah kedua model dari informasi literasi. Ke jenis literasi informasi. Yang pertama ada literasi visual, artinya kemampuan untuk memahami dan menggunakan citra, termasuk kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengungkapkan diri sendiri dalam konteks citra. Yang kedua ada literasi media, ialah kemampuan seseorang untuk menggunakan berbagai media guna mengakses atau menganalisis serta menghasilkan informasi untuk berbagai keperluan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada literasi teknologi komputer, artinya kemampuan yang bagaimana menggunakan dan mengoperasikan komputer secara efisien sebagai mesin improses informasi. Nah, yang keempat ada literasi jaringan, yang merupakan literasi dalam menggunakan jaringan digital secara efektif, yang banyak dikembangkan berkat keberadaan internet. Nah, yang kelima ada literasi kultural, artinya pengetahuan mengenai serta pemahaman tentang bagaimana tradisi, kepercayaan, simbol, dan ikon, perayaan dan sarana komunikasi sebuah negara, agama, kelompok etnik atau suku yang berdampak terhadap penciptaan, penyimpangan, penanganan, komunikasi, preservasi, serta pengarsipan data, informasi, dan pengetahuan dengan menggunakan teknologi. Nah, yang terakhir ada informasi digital atau informasi digital yang diartikan sebagai informasi yang fokus pada pemahaman kebutuhan informasi seseorang yang dilakukan dengan kemampuan untuk menemukan dan menilai informasi yang relevan serta menggunakannya secara tepat. Nah, mungkin itu adalah presentasi dari saya untuk menjelaskan apa itu literasi informasi dan literasi digital. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menggunakan kata atau tidak jelas, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.